Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawad Al-Ghifari dengan NIM 16012102884 dari kelas DE 45D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya pilihan, yaitu ada 4 objek: objek barat, objek timur, objek Nusantara, dan objek Indonesia. Dimulai dari karya pertama, yaitu objek barat dari patung Doripuros. Deskripsinya adalah patung ini merupakan patung yang berasal dari Yunani, yang dalam bahasa Indonesia berartikan pembawa tombak. Patung pria tanpa busana yang berdiri tegak menghadap depan ini, patung aslinya kini sudah hilang, hanya tiruannya saja, yang dibuat Romawi, yang masih ada sekitar tahun 340 sebelum Masehi. Para pematung mulai menghasilkan gaya baru yang disebut dengan gaya Helenistik. Formalnya adalah terlihat patung menunjukkan bentuk tekstur dari patung Doripuros yang terbuat dari batu yang kokoh dan kuat, dengan pencahayaan yang cukup terang, sehingga detail-detail kecil dari tubuh patung terlihat jelas. Interpretasinya adalah karya patung Doripuros menggambarkan laki-laki yang sedang berpose tegak tanpa busana. Suasana tersebut mengekspresikan mood yang tenang. Selain itu, patung Doripuros memberikan efek timbul dan pola-pola otot pada patung yang sangat jelas. Penilaiannya adalah karya ini telah menunjukkan kualiti hasilnya dari segi bentuk dan detail tubuh seorang pria tanpa busana, dan memiliki ukuran yang sangat tegas. Lanjut karya kedua, yaitu tembok besar Cina. Deskripsinya adalah tembok Cina dikenal sebagai tembok sepanjang 10.000 Li. Itu adalah bangunan benteng yang mulai dibangun pada 500 sebelum Masehi dan selesai dibangun di masa pemerintahan Kaisar Qin Shi Huang. Tembok ini dibangun untuk melindungi wilayah Kekaisaran Cina dari serangan bangsa nomad di utara. Formalnya adalah tembok Cina memiliki tekstur bangunan ini merupakan bebatuan yang kasar dan keras. Pola tumpukan batu yang sama menjadi dasar dinding besar Cina, dan juga pengulangan bentuk struktur dinding yang sama menimbulkan harmoni. Interpretasinya adalah tembok yang sepanjang 1000 mil ini makna dan fungsi sebagai pengawasan barang yang melewati jalur sutra serta mengawasi perdagangan dan mengontrol proses imigrasi. Penilaiannya adalah tembok Cina menyampaikan bahwa karena Cheng bermakna tembok kota, tembok Cina tidak hanya sekedar deretan tembok, tetapi juga terdiri dari menara pengintai gerbang dan menara suara. Lanjut karya ketiga, yaitu dari patung Garuda Wisnu Kencana. Deskripsinya adalah patung DWK ini atau Garuda Wisnu Kencana merupakan patung berwujud Dewa Wisnu yang dalam agama Hindu adalah dewa pemelihara mengendarai burung Garuda. Formalnya adalah patung Garuda Wisnu Kencana ini merupakan simbol dari misi penyelamatan lingkungan dan dunia. Patung ini terbuat dari campuran tembaga dan baja seberat 4.000 ton dengan tinggi 75 meter dan lebar 60 meter. Interpretasinya adalah proses pembuatan patung Garuda Wisnu Kencana dilakukan oleh satu Nyoman Nuarta di tempat kerjanya yang berada di kota Bandung. Desain patung terdiri dari 24 segmen dengan total modul sebanyak 754. Bahan patung yang digunakan adalah logam tembaga dan kuningan. Kemudian kedua logam ini dilapisi dengan zat asam patina. Penilaiannya adalah tokoh Garuda dapat dilihat di kisah Garuda dan kerajaannya yang berkisah mengenai rasa bakti dan pengorbanan burung Garuda untuk menyelamatkan ibunya dari perbudakan yang akhirnya dilindungi oleh Dewa Wisnu. Lanjut karya yang terakhir, yaitu Monumen Nasional atau yang disingkat Monas. Deskripsinya adalah
Monumen Nasional atau yang disingkat Monas ini adalah monumen peringatan. Monas dibangun untuk mengenang pahlawan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan pemerintah kolonial Kekaisaran Belanda. Formalnya adalah Monas yang menunjukkan bangunan Monas. Terlihat bangunan gedung berbentuk tugu persegi lonjong dengan lidah api, menyerupai obor berwarna emas di atasnya. Bangunan Monas dengan gedung ini berstruktur kasar karena terbuat dari pasir kapur dan lain-lain. Dan obor atau lidah api di atasnya menggunakan perunggu dan yang dilapisi oleh emas sebesar 50 kg. Interpretasinya adalah Tugu Monas dirancang mengacu pada konsep universal pasangan berupa lingga dan yoni. Tugu obelisk melambangkan lingga, elemen laki-laki yang maskulin dan aktif, sedangkan pelataran tugu melambangkan yoni, elemen wanita yang pasif. Pasangan lingga dan yoni ini melambangkan kesuburan dan keharmonisan. Kedua simbol ini sudah dikenal di Nusantara sejak zaman dahulu kala. Penilaiannya adalah arti dan makna filsafat dari Monas adalah bagian puncak yang dihiasi dengan emas murni yang membentuk lidah api yang sedang menyala. Hal ini mengandung arti perjuangan rakyat Indonesia yang berkobar penuh semangat ketika harus melawan penjajah. Ukuran ketinggian cawanya yaitu 17 meter yang mengandung makna hari lahirnya bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.